Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahilhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billahi wa ba'd. Segala puji bagi Allah, salawat dan salamnya semoga tetap tercurahkan ke haribaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku yang seakidah dan seiman, pada kesempatan segmen awal ini, adapun materi kita adalah keutamaan bulan suci Ramadan. Kaum muslimin wal muslimat, pemirsa Marta Riza Channel yang berbahagia, setiap ibadah dalam Islam memiliki keutamaan masing-masing, sehingga salah satunya adalah mengharap ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, baik itu salat, zakat, umrah, haji. Demikian pula dengan ibadah puasa Ramadan yang telah diwajibkan oleh Allah Azza wa Jalla. Sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 185. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahru Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkumus syahra falyahsumhu. Sadaqallahul azim. Kata Allah, bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Karena itu, barang siapa di antara kamu ada di bulan Ramadan, maka berpuasalah. Yang kedua, bau mulut orang yang puasa lebih baik di sisi Allah daripada minyak misik. Saudara-saudaraku yang berbahagia, meskipun manusia tidak menyukai bau mulut orang yang berpuasa karena tidak sedap, tetapi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala itu lebih baik dan lebih harum daripada minyak misik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wallazi nafsi biyadihi la khulu famis sha'imi at-tyab indallahi ta'ala min rihil misk." Demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya, sungguh bau mulut orang yang berpuasa lebih harum di sisi Allah daripada harumnya minyak misik. Muttafaqun alaih. Tidakkah kita mau berbangga di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mulut yang berbau harum, yang dengannya kita dikenali sebagai hambanya yang berpuasa dan memiliki keutamaan saat banyak orang pada hari kiamat dicekam dengan ketakutan dan kekhawatiran. Subhanallah. Kemudian yang ketiga, adapun keutamaan bulan suci Ramadan, orang yang puasa akan mendapat dua kegembiraan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dalam hadis muttafaqun alaih, orang yang berpuasa memiliki dua kegembiraan. Apa itu dua kegembiraan? Pertama, kata Rasulullah, iza aftara fariha, ketika berbuka dia gembira dengan bukanya. Wa idza laqiya rabbahu fariha, dan ketika dia bertemu akan Tuhannya, dia gembira dengan puasanya. Kaum muslimin, pemirsa Marta Riza Channel, itulah dua kegembiraan. Saat berbuka, rasa lapar dan haus yang ditahan selama seharian hilang seketika. Bahkan saat-saat yang paling nikmat adalah pada tegukan pertama saat kita berbuka. Rasa panas karena dehidrasi juga terobati saat berbuka. Kenikmatan ini tidak pernah dirasakan oleh orang yang tidak berpuasa. Demikian juga kegembiraan kita bertemu Allah di akhirat nanti. Segala ketakutan dan kekhawatiran sirna, sebagaimana sirnanya rasa haus dan lapar saat berbuka. Masya Allah. Segala kesusahan dan penderitaan saat hidup di dunia akan hilang, sebagaimana hilangnya kepenatan dan rasa panas saat berbuka. Kemudian selanjutnya, memasukkan pelakunya ke dalam surga Allah. Siapakah pelakunya? Kita lihat kisah suatu hari Abu Ummah
Abu Humamah datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bertanya tentang amal yang bisa memasukkannya ke surga. Ini dari Imam Ahmad, Nasa'i dan Hakim meriwayatkan dalam hadis. Dari Abu Umamah berkata, saya datang kepada Rasulullah, maka saya berkata, perintahkan kepada saya dengan sebuah amal yang dapat memasukkan saya ke dalam surga. Rasulullah menjawab, berpuasalah. Sesungguhnya tiada tandingan baginya. Kemudian saya datang untuk kedua kalinya, maka beliau berkata, berpuasalah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tidakkah kita ingin dimasukkan Allah ke surga yang kenikmatannya sangat luar biasa, hingga membuat setiap orang yang mengetahuinya akan memiliki kecintaan pada surga? Semoga kita selalu senantiasa untuk bermujabah kepada Allah dan sehingga dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudara yang dicintai Allah, kemudian puasa akan menjadi pemberi syafaat bagi pelakunya. Di hari kiamat yang tiada lagi berguna apapun selain pertolongan Allah dan syafaat yang diizinkannya. Betapa berbahagianya seseorang muslim mendapat syafaat akibat puasa yang dilakukannya dan Al-Quran yang dibacanya. Sehingga disampaikan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, riwayat Ahmad dan Hakim. Dalam hadis tersebut Rasulullah katakan, as-shayamu wal Qur'anu yashfa'anil abdi yaumal qiyamah. Puasa dan Al-Quran akan memberikan syafaat bagi seorang hamba di hari kiamat. Saudara-saudara, kemudian yang terakhir di antaranya, keutamaan bulan suci Ramadan adalah mendapat ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu maghfirah. Ramadan disebut bulan penyucian diri karena di bulan ini Allah mencurahkan rahmat dan maghfirahnya kepada setiap hamba yang menunaikan ibadah puasa dengan keimanan dan mengharap pahala darinya. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa puasa Ramadan karena iman dan mengharap pahala, diampuni baginya dosa-dosa masa lalu. Para saudaraku, pemirsa Marta Riza Channel, pada kajian ini, untuk itu marilah kita selalu untuk melihat dari keutamaan puasa atau keutamaan bulan suci Ramadan. Semoga dengan mengetahui keutamaan-keutamaan puasa tersebut, kita semakin semangat berpuasa dan melaksanakan ibadah-ibadah lainnya dan senantiasa ikhlas dalam menjalankannya. Mudah-mudahan kita selalu terhindar dari beberapa wabah-wabah penyakit yang sedang melanda kita pada saat ini. Kita selalu bermunajat kepada Allah. Mudah-mudahan ini semua berlalu. Saudara-saudara, di akhir kajian ini, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma la sahla ila ma ja'altahu sahlan wa anta taj'alul hazna sahlan iza syi'ata. Ya Allah, tidak ada kemudahan kecuali apa yang Engkau jadikan mudah. Sedang yang susah bisa Engkau jadikan mudah apabila Engkau menghendakinya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami adalah milik Engkau ya Allah dan akan kembali kepada Engkau. Allahumma ajirni fi musibati wa ukhlif li khairan minha. Ya Allah, berikanlah pahala kepada kami di dalam musibah ini dan gantilah bagi kami dengan yang lebih baik daripadanya. La ilaha illallahul azimul halim. Tiada Tuhan selain Allah yang maha agung dan maha penyantun. La ilaha illallahu rabbul arsyil azim. Tiada Tuhan selain Allah, Tuhan penguasa arsy yang agung. La ilaha illallahu rabbus samawati wa rabbul ard. Tiada Tuhan selain Allah, Tuhan langit dan bumi. La ilaha illallahu wa rabbul arsyil karim.
tiada Tuhan selain Allah, Tuhan arsy yang mulia. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Saudara-saudara kaum muslimin, pemirsa Martariza Channel, mari kita akhiri nun kalami wa may yasturun billahi fisabil haqq fastabiqul khairat. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.